Kalau Anda belum yakin bahwa dolar Amerika sudah pasti mati, nonton video ini karena kita bisa lihat ke data dan berita. Jangan asal percaya saya, lihat ke data. Anda akan lihat jelas, ini sudah unstoppable. Sudah terlalu banyak negara mau keluar dari sistem yang lama, buang dolar Amerika dan bergabung dengan sistem baru, yaitu asosiasi BRICS, Brazil, Russia, India, China, Afrika. Dan kalau Anda lihat kepada data dan history, Anda akan bisa lihat secara jelas Amerika sudah gak bisa melakukan apapun lagi. Sudah game over. Eropa juga sudah mulai game over. Sedangkan negara-negara yang bergabung dengan sistem baru ini, termasuk banyak negara di Asia, mereka akan jadi kerajaan terbaru. Kali ini kita akan membahas bukan hanya secara fakta sekarang atau beritanya sekarang, kita juga akan lihat lebih dalam dari itu. Kita akan analisa, kita harus lakukan apa ini supaya bisa menahan kekayaan kita dan justru bisa, kalau bisa, cuan lebih besar dalam keadaan ini. Tapi semuanya kalau bisa berdasarkan data, jangan secara opini. So kalau Anda siap mulai, ayo kita langsung mulai. Mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah beneran game over, sudah terlambat buat Amerika dan sistem dolar? Untuk menjawab pertanyaan ini saya putar dulu video dari Senator Marco Rubio. Ini orang Amerika. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. Menurut beliau, 5 tahun ke depan, Amerika sudah gak bisa lagi sanksi negara lain karena rata-rata sudah buang dolar Amerika semua. Apa ini opini atau fakta? Kalau menurut saya gak usah lihat 5 tahun ke depan, lihat sekarang aja. Brazil, Argentina, dua negara terbesar di selatannya Amerika, dua-duanya sudah buang dolar Amerika. Transaksi internasional sekarang pakai Chinese Yuan. Dan ini baru 2 negara dari 19 negara total yang semuanya melakukan hal yang mirip. Buang dolar Amerika, bergabung secepat mungkin dengan asosiasi BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa ini. Di antara 19 negara ini, termasuk siapa saja? Irak, Iran, Saudi Arabia, punya banyak minyak gak negara-negara ini? Laos, Pakistan, Indonesia secara resmi sudah minta gabung sama BRICS. Dan of course, negaranya BRICS sendiri, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Semua negara ini kalau sudah bergabung jadi satu asosiasi, apakah BRICS bisa melawan Amerika? Kalau berdasarkan data, jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena lihat dulu, bandingin ya, dunia barat sama asosiasi BRICS ini. Dunia barat, kalau kita bilang Amerika, Eropa, dan teman-teman dekatnya Amerika, jumlah penduduknya cuma 900 juta jiwa. Sedangkan asosiasi BRICS ini punya penduduk 3,2 miliaran orang. Dari jumlah penduduk sudah menang. Dari teknologi militer menang BRICS juga. Amerika sudah mengakui teknologi militernya Rusia dan China sudah di atasnya kemampuan militernya Amerika. Ini sudah diakuin sama mereka. Dan dari sisi jumlah nuklir bom pun, yaitu senjata terkuatnya Amerika, BRICS punya 7.000 nuklir bom. Belum termasuk Korea Utara. Amerika cuma punya berapa? 4.000 atau 5.000 nuklir bom? So, dunia barat secara militer kalah sama asosiasi BRICS. Kemudian yang terakhir, sumber alam dan industri. Ya, Amerika punya AI, microchips, dan gitu-gituan. So, mereka bisa produksi iPhone. Tapi BRICS punya semua sumber alam lain. Minyak terbanyak, ya kan? Gas, gandum. China punya seafood, makanan laut terbanyak. Dan ya kita semua tahu ya, hampir semua hal made in China, dibuat di China, bukan made in USA. So, kompleks industri sudah menang BRICS. Belum lagi kita lihat ke pengobatan, dokter dan medicine yang paling canggih ada di India. So, BRICS ini menang dari semua sisi lawan dunia barat ini. Ya, pantesan aja semua negara kecil-kecilan yang bukan Amerika dan teman-teman dekatnya Amerika, semua sudah beralir ke si BRICS ini. So, secara data kita bisa setuju sekarang, yes, bener, dolar Amerika akan beneran mati. Gak ada negara yang mau transaksi sama dolar Amerika, maunya pakai mata uang yang lain. Dan artinya dolar Amerika sudah gak ada pilihan lain, udah harus mati. Nah, efeknya apa kepada Anda dan saya? Di masa transisi antara standar yang lama dan standar yang baru, ini kita bisa sebut masa krisis. Per 80-120 tahunan, ini kita sudah bahas di video sebelumnya, pasti muncul kerajaan baru naik, kerajaan lama turun, dan di tengah ini biasanya perang, oke? So, kali ini sepertinya bukan perang nuklir, karena kita akan mati semua. Sekarang pertanyaan kritisnya adalah how, bukan ni how ma, tapi how to hadapi krisis ini. Kalau kita ngerti ada pengganti tangan antara kerajaan lama dan yang baru, biasanya periode tengah ini penuh dengan krisis. Perang antara negara seperti Rusia sama Ukraina, penutupan negara, rebutan untuk sumber alam, bisa menguasai sumber alam yang penting. So, dalam periode ini biasanya sistem yang lama yang penuh dengan utang, yaitu Amerika,
pasar-pasar yang berkaitan sama utang akan jebol semua. Properti, real estate, jebol. Saham, jebol. Obligasi, jebol. Karena itu semua isinya utang. Sedangkan aset-aset yang semakin bernilai adalah real asset, aset fisik, properti yang hasilkan hasil bumi, sumber air yang murni, emas, perak, komoditas, industri, punya tempat industri yang produksi hal penting untuk sehari-harian, pengobatan, dan kali ini ada satu hal yang perlu ditambahkan, cryptocurrency, Bitcoin, karena ini satu hal digital money yang bisa memudahkan transaksi antara negara juga. Iran sudah pakai buat transaksi internasional, Hong Kong sudah resmikan untuk masyarakat jual beli cryptocurrency. Banyak negara sudah lihat, oh ada gunanya pakai digital currency atau cryptocurrency untuk menahan krisis ini. So itu yang persis kita melakukan di Mindstack, dan ini actually yang kita sudah prediksikan jauh-jauh hari. Ini kita tampilkan video prediksi dari 1 tahun yang lalu. Kalau sampai terjadi hyperinflation, artinya duit di kantong Anda sudah gak ada artinya. Kalau sudah ngerti itu, invest atau setor duit Anda di bentuk-bentuk aset yang tahan krisis, tahan hyperinflation, yaitu emas, perak, produktif property yang menghasilkan hasil bumi, dan cryptocurrency. So, buat kita, ini sesuatu hal yang sudah kita persiapkan diri. Tinggal giliran Anda untuk ikut nyusul. Kalau Anda suka dengan konten ini dan rasa penting terima update kayak gini, subscribe, follow channelnya Mindstack di TikTok, di YouTube, dimanapun. Bergabung juga dalam komunitas kita, karena kita aktif sekali posting updates, apa yang kita lakukan, cara kita siapkan diri untuk hadapi krisis ini. Dan semoga apa yang kita sharing bermanfaat untuk Anda. At least, kalau bukan 5 tahun ke depan, bisa 10-15 tahun ke depan juga. Sukses selalu, sampai jumpa di konten selanjutnya kami, dan salam cuan bersama Mindstack.